Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Dan sahabat-sahabat pilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam perkara-perkara ibadah, yaitu tepatnya talabul ilmi atau iqra'ul Quran, ya, yang alhamdulillah kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan. Nah, di dalam hidup ini juga kita dilimpahi keimanan, ya, karena tanpa iman, ya, tanpa iman tentunya kita tidak dapat memahami diri kita, ya, karena memahami diri kita ini harus kita beriman dulu, ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, termasuk iman kepada kitabullah. Nah, ini maka kenikmatan-kenikmatan di dalam Islam ini sesuatu yang mahal sesungguhnya, ya, sesuatu yang mahal gitu. Karena tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab, ya, Al-Qur'an, tetapi kita memohon kepada Allah agar kita diberikan hidayah, diberikan petunjuk daripada Al-Qur'an ini untuk kehidupan kita. Nah, tentunya kehidupan kita yang sementara saja, karena besok lusa juga kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam artian umur kita ada yang pendek, ada yang panjang. Dan tentang ajal itu tidak akan mengenal tua atau muda atau bayi. Ya, jangan pikir masih muda nanti saja beriman atau beriman bertakwanya kalau sudah tua. Atau yang sudah tua, aku bersyukur kepada Allah, tetapi tidak melaksanakan kegiatan yang diperintahkan oleh Allah atau meninggalkan larangannya. Atau dia bilang, aku masih sehat lah, nanti saja kalau aku mah untuk ibadah-ibadah yang lainnya, gitu kan. Pokoknya aku mau sholat aja lah, gitu. Nah, padahal semua di dalam perintah Al-Quran ini adalah suatu ibadah. Kita melakukan suatu amalan adalah ibadah, kita meninggalkan pun adalah ibadah gitu. Oleh karena itu insya Allah sekarang kita kan memasuki di bulan Ramadan, hari-hari terakhir nih, ya. Masuk di hari Ramadan, bulan-bulan, minggu-minggu, hari-hari terakhir. Sudah 10 hari lewat kita lewatin, ya. Dan insya Allah sekarang ini kita kan malam-malamnya, malam-malam yang indah, malam-malam yang selalu dinantikan dalam satu tahun inilah nih malam-malam yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena di situ ada diturunkan Al-Qur'anul Karim, dan di situ juga ada pahala yang begitu besar, pahala yang tidak ada bandingannya, gitu kan? Bahkan sampai orang yang dimatikan Allah di bawah umur 80 tahun, tapi kalau dia mengamalkan amalan ini, ya, amalan Lailatul Qadar ini, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar 1000 bulan. Karena lebih baik daripada 1000 bulan kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Gitu. Kalau malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa sih yang umurnya sampai 1000 bulan? Kurang lebih 83, 84 tahun gitu. Karena kebanyakan orang, bahkan kata Nabi sendiri, umatku ini umurnya
antara 60 dan 70. Jadi kalau Allah berikan pahala 80, orang yang meninggal di antara usia-usia itu, maka dia mendapatkan pahala lebih daripada umurnya. Belum lagi ditambah dengan amalan-amalan ibadah dia yang kesehariannya itu. Nah, insya Allah mari kita sama-sama kita baca surat Al-Qadar ini, ya, yaitu surat kemuliaan. Suratnya surat ke-97 ya. Surat 97 dan surat ini adalah surat Makkiyah atau Madaniyah ya. Pendek saja suratnya itu ya. Suratnya hanya 5 ayat saja. Nah, tetapi mempunyai kehebatan di dalam hidup kita. Kalau kita memahami surat Al-Qadar ini, kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Oke, sahabat pilah, mari kita sama-sama membacanya, mentelaahnya, mentadaburinya, dan kita amalkan kalau sudah tahu ilmunya daripada surat Al-Qadar ini ya, insya Allah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Quran secara keseluruhannya ya, secara keseluruhannya sekali turun, yaitu dari Lauh Mahfud hingga ke langit yang di bawahnya, yaitu Baitul Izzah. Jadi awal Al-Quran ini Allah turunkan dari langit ya, dari Lauh Mahfud, tempat di mana ayat-ayat suci itu berada, diturunkan ke langit dunia, namanya Baitul Izzah ya. Nah, di situ disimpan menurut Allah di dalam ayat ini, inna anzalnahu ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini. Itu diturunkan dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Fi Lailatul Qadri, yaitu pada malam kemuliaan ya, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan dan kebenaran. Maka kenapa orang-orang berlomba-lomba, ulama-ulama kita menyampaikan kepada kita, yuk mari itikaf di 10 terakhir, karena kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ya. Kenapa harus di 10 hari? Karena Rasulullah menyampaikan, carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir gitu. Fi Lailatul Qadari, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa ma adraka, dan tahukah kamu, ini kepada Rasulullah ya, kepada Nabi Muhammad, ma Lailatul Qadari, apakah malam kemuliaan itu? Ini ungkapan ini sebagai pernyataan yang takjub ya, atas keagungan yang terdapat di malam Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadari khairun min alfi syahri. Lailatul Qadari khairun min alfi syahri. Malam kemuliaan. Nah, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang tidak ada malam kemuliaan dia selain malam Lailatul Qadar itu ya. Ini maka beramal soleh pada malam itu ya, pahalanya itu lebih besar daripada 1000 bulan. Maka kita sama-sama berlomba-lomba untuk melaksanakan iktikaf di malam terakhir ya,
Semoga Allah mengabulkan, memberikan kita, dan kita memasukkan kita ke dalam malam Lailatul Qadar itu, ya. Gitu. Jadi tidak mudah memang untuk mendapatkan pahala 1000 bulan itu. Kita harus bermujahadah, kita harus melek, gitu kan. Kita harus banyak berzikir dan banyak-banyak membaca Al-Qur'anul Karim dan beramal ibadah yang solehan tentunya. Gitu. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amri. Tanazzalul malaika, turunlah malaikat. Ini bentuk asal daripada lafaz nazzalu adalah tatanazzalu. Kemudian salah satu huruf ta-nya ya dibuang sehingga jadi tanazzalu, gitu, dibuang huruf ta-nya. Waruh, dan ruh. Nah, ini yakni ruh ini adalah malaikat Jibril, ya. Fiha, di malam itu. Nah, ini artinya pada malam kemuliaan itu, malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Min kulli amri, untuk mengatur segala urusan, atau menjalankan ketetapan Allah buat di tahun itu hingga tahun berikutnya dalam 1 tahun, gitu kan, berjalan. Nah, dan hal ini adalah terjadi pada malam kemuliaan itu. Yang tadi itu huruf mim, ya. Huruf mim di sini bermakna sababiyah, ya, atau sama artinya dengan huruf ba, gitu. Yakni mereka turun dengan seizin Tuhannya, nah, dengan membawa segala urusannya yang telah ditetapkannya untuk tahun berjalan hingga ke depannya. Salamun hiya matla'il fajri. Salam hiya, malam itu penuh dengan kesejahteraan. Nah, lafaz ini ya sebagai khobar muqaddam atau kabar yang didahulukan, gitu. Sedangkan mubtadanya ialah hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Dapat dibaca mutla'al fajri, ya, dan matla'il fajri, yang artinya ini adalah hingga fajar, gitu, hingga fajar. Nah, malam itu dinamakan sebagai malam yang penuh dengan kesejahteraan, keberkahan, dan para malaikat turun yang begitu banyak yang untuk mengucapkan salam, yaitu setiap kali melewatinya seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, mereka selalu mengucapkan salam kepadanya. Masya Allah, hebat sekali ya malam Lailatul Qadar. Maka saudara-saudaraku, sahabat pillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berlomba-lomba di malam Lailatul Qadar itu, ya. Hilangkan ngantuk-ngantuk, lawan ngantuk, gitu kan. Malas baca Quran, lawan malas baca Quran, baca. Dan perbanyak zikir. Kenapa? Agar kita mendapatkan pahala 1000 bulan. Karena nggak gampang. Memang kita harus mujahadah, kita harus sungguh-sungguh. Jangan katakan, oh itu mau urusan ulama, itu urusan ustaz, urusan orang-orang yang beriman. Justru kita ini kan seorang mukmin, ya, seorang mukmin. Maka orang mukmin ini harus bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Apalagi sudah Allah sampaikan bahwa ibadah pada malam itu adalah mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Masa nggak mau, gitu. Kita dikasih duit 1000 rupiah aja mau, apalagi dikasih pahala yang pahala nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Coba, bukan 1000 bulan saja, lebih baik daripada 1000 bulan. Sekarang bisa dibedakan. Sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan berarti 83 tahunan lah lebih. Tapi kalau ini dibelangin ya di dalam Al-Qur'an ini lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa jadi 1 juta.
2 juta, 5 juta, 1 M. Insya Allah itu saja sahabat Pilah, mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Adapun ini saya insya Allah ya, dalam perkara ini kan ada asbabun nuzul kenapa surat Al-Qadar ini diturunkan. Ya. Asbabun nuzulnya itu diantaranya ya. Ini Imam Tirmidzi, Imam Hakim dan Imam Ibnu Jarir telah mengetengahkan sebuah hadis ya melalui Hasan Ibnu Ali yang telah menceritakannya pada bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu bermimpi melihat Bani Umayyah gitu. Nabi Muhammad melihat Bani Umayyah dari mimbarnya, maka hal itu membuatnya berduka cita. Lalu turunlah ayat ini, yaitu sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Kausar. Itu ada di dalam surat Al-Kausar ya. Di dalam Al-Kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kausar. Dan turun pula ayat lainnya, yakni firman-Nya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian ya. Dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3 disampaikan. Ini artinya 1000 bulan ini ya dimiliki oleh Bani Umayyah gitu. 1000 bulan itu yang dimiliki oleh Bani Umayyah gitu. Artinya 1000 bulan itu dimiliki oleh Bani Umayyah sesudahmu gitu. Kata Nabi ya. Al-Qasimul Harani telah mengatakan, kami hitung-hitung umur kekhalifahan Bani Umayyah gitu. Dan ternyata masa kekhalifahan mereka itu hanya berlangsung selama 1000 tahun. Dan ternyata masa kekhalifahan mereka itu hanya berumur 1000 tahun gitu. Ya, tidak lebih daripada dan tidak kurang. Imam Tirmidzi memberikan komentarnya bahwa hadis ini berpredikat gharib gitu, berpredikat gharib atau aneh. Sedangkan Al-Muzani dan Ibnu Katsir telah mengatakan bahwa hadis ini berprediksi mungkar jidan atau sangat diingkari gitu. Mungkar jidan sangat diingkari ya. Ibnu Abi Hatim Al-Wahidi ini telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Mujahid yang telah menceritakannya bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah menceritakan tentang seseorang laki-laki dari kalangan kaum Bani Israel gitu. Ia menyandang senjatanya selama 1000 bulan untuk berjuang di jalan Allah. Nah, kaum muslimin itu merasa takjub atau atas hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan firman-Nya, yaitu sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini maksudnya beramal pada malam kemuliaan itu jauh lebih baik daripada hari-hari biasa atau malam-malam biasa ya. Lebih besar pahalanya daripada pahala seorang laki-laki yang menyandang senjata itu selama 1000 bulan. Menyandang senjata 1000 bulan di jalan Allah itu masih lebih baik lagi ya. Lebih baik lagi malam Lailatul Qadar. Nah, Imam Ibnu Jarir telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Mujahid yang telah menceritakannya bahwa di kalangan orang-orang Bani Israel itu terdapat seorang laki-laki yang setiap malamnya selalu sholat hingga pagi hari ya,
sholat hingga pagi hari, terus saja. Nah kemudian pada siang harinya dia selalu berjihad melawan musuh-musuh Allah, siangnya berperang melawan musuh-musuh Allah. Nah, hingga sore harinya itu satu harian itu udah malam sholat, siang berperang. Nah hal tersebut dilakukannya selama 1000 bulan secara terus menerus. Maka Allah menurunkan firman-Nya, Lailatul Qadar, ya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya beramal pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya itu jauh lebih besar, ya, lebih baik, lebih besar daripada amalan orang yang melakukan, seorang laki-laki tadi yang melakukan pada malam harinya sholat terus sampai pagi, siangnya bertempur, masih tetap menangan malam Lailatul Qadar, gitu maksudnya. Insya Allah itu saja, mungkin mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, ya. Kita ambil ibrahnya, kita amalkan dalam kehidupan kita. Yuk kita sama-sama melaksanakan itikaf di 10 hari terakhir, ya. Tawajuh, kuatkan iman kita, pikir kita, hilangkan segala sesuatu. Masa 1 tahun mencari dunia, ya, 11 bulan mencari dunia, itu 11 mencari dunia. Nah 1 bulan, bahkan bukan 1 bulan, 10 hari di dalam 1 tahun kita tawajuh, tinggalkan untuk sementara dunia, kan sudah dapat dunia, sudah dikasih sama Allah, sudah banyak. Nah kita amalkan nih, kita bukannya untuk capek-capean, untuk tidak ada artinya, bahkan untuk capek-capean ini atau kurang tidur atau banyak berzikir atau baca Al-Quran, kita mengharapkan yang 1000 bulan ini. Kapan lagi? Dari bulan-bulan biasa nggak ada yang seperti ini. Cuma ada pada bulan Ramadan, itu pun di akhir, di 10 hari terakhir adanya. Nah waktunya kapan? Wallahu a'lam, hanya Allah lah yang mengetahui. Ayo kita langsung aja beribadah, beritikaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.